Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrahli sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati Ustadz kita, Ustadz Hamzah Munir SDMA SQ CEQ Al-Hafiz yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Para dewan pembina Yayasan Senja Mulia Bersahaja, Bapak Haji Syukur Irwanto, Bapak Haji Agustin Sin Kurnain, Bapak Haji Jayadi Gunawan, serta para Dewan Pengawas, Pak Haji Qasim Abdullah, Pak Haji Dang Soherman, dan Bapak Ketua Yayasan Senja Mulia Bersahaja, Coach Bayu, Bapak Ustadz Anan Abu Munifah, beserta jajaran pengurus dari Sekretaris Bendara sampai bidang-bidang yang ada dalam Yayasan Senja Mulia Bersahaja. Dan yang berarti para Asmaul Husna yang semoga senantiasa dalam lindungan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Ya, nantinya pagi hari ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sama-sama melafalkan kalimat hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji milik Allah. Terima kasih. Senantiasa hidayah dan inayah kepada kita. Atau nikmat yang Allah berikan pada kita hari ini, nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat berkesempatan untuk taklim dalam rangka untuk menambah wawasan kita dalam hal keagamaan. Yang kedua, mari kita bersolat pada baginda Rasulullah SAW dengan sama-sama melafalkan kalimat Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga salat dan salam ini terima surah pada baginda Rasulullah SAW beserta keluarga dan para sahabatnya dan para pengikutnya yang istiqomah menjalankan sunnah-sunnahnya hingga yaumil qiyamah. Semoga kelak nanti kita mendapat syafaatnya fi yaumil qiyamah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Jamaah kajian Asmaul Husna yang dirahmati Allah, izinkan saya Fatullah untuk menyampaikan susunan acara pagi hari ini pada hari Rabu tanggal 5 April 2026 dalam rangka kajian imunisasi kolbu dengan Al-Quran dengan susunan acara sebagai berikut. Yang pertama pembukaan, yang kedua materi inti kita hari ini kajian imunisasi kolbu dengan Al-Quran, yang ketiga nanti ada waktu tanya jawab atau diskusi, yang keempat menutup, dan terakhir kelima doa. Itulah acara yang akan kita sampaikan pada pagi hari ini. Semoga Allah memberikan kemudahan kelancaran. Untuk itu, agar acara ini penuh berkah dan penuh makna serta Allah berikan kelancaran, mari kajian kita buka dengan sama-sama melafalkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan lafaz bismillah Allah akan berikan berkah dan kemudahan pada pagi hari ini dalam rangka mengkaji ilmu yang Allah berikan pada kita. Baik, selanjutnya waktu yang telah kita tunggu-tunggu bersama, kita akan sama-sama mendengarkan kajian tentang imunisasi kolbu dengan Alhamdulillah pagi hari ini Ustadz Hamzah sudah hadir. Sebelumnya kami sapa dulu. Assalamualaikum Ustadz Hamzah Munir. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ustadz? Ahlan wa sahlan. Sehat alhamdulillah. Sehat alhamdulillah. Terima kasih atas kehadirannya. Baik, langsung waktu yang kami berikan cukup insya Allah sampai pukul 7. Nanti kurang 15 menit kita akan waktu diskusi. Untuk itu pagi hari ini kita akan dengarkan sama-sama kajian imunisasi kolbu dengan Al-Quran
yang insya Allah akan disampaikan oleh Ustadz Hamzah Munir LC, MA, SI, CEKI, Al-Hafiz. Beliau ini adalah eh, lulusan dari S1 LPIA, Lembaga Ilmu Pengetahuan Islam dan Arab yang ada di Jakarta. Pendidikan dia S2-nya menempuh di Qatar University. Dia juga hafid Al-Quran secara 30 dari Rasulullah SAW. Pekerjaan beliau sehari-hari ialah Imam Masjid An-Nur Aziz, Ciracas, kemudian guru tahfidz Al-Quran di Sekolah Buah Hati. Untuk lebih jelasnya, kita akan mendalami apa yang akan disampaikan oleh beliau, yaitu tentang imunisasi kolbu dengan Al-Quran. Ini pertemuan yang kedua, dulu yang pertama pada hari Rabu tanggal 21 Januari 2006 dengan tema upgrading interaksi dengan Al-Quran. Insya Allah Ustaz ya. Ya, Pak. Ini pertanyaan yang kedua yaitu imunisasi kolbu dengan Al-Quran. Baik Ustaz, kami persilakan waktu sepenuhnya. Tawadul masykuran ya Ustaz. Silakan. Baik, terima kasih Pak Fatullah ya atas waktu yang diberikan. Izin saya share screen, Pak. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga yang hadir di sini Bapak Ibu peserta Majelis Taklim Asmaul Husna sehat selalu. Allah berikan kekuatan, Allah berikan umur yang panjang, amal yang berkah. Kemudian Allah sayangi, Allah cintai, Allah ampuni, berikan kebahagiaan dunia dan akhirat. Dan insya Allah perkumpulan ini Allah abadikan sampai ke surganya nanti. Amin. Ya Amin, Rabb. amin, amin. Uhayyikum bitahiyyatil Islam. Kita mulai dengan salam penghormatan kepada kita semua. Semoga dengan salam ini apa yang kita inginkan, apa hajat yang kita inginkan Allah kabulkan semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahi ala nikmatil iman, alhamdulillahi ala nikmatil Islam. Alhamdulillahi ala nikmatil Quran. Alhamdulillahi ala nikmatil ukhuwah wassalam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaika al-masir. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna ilman nafi'an ya rabbal alamin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentu yang kita hormati, yang kita banggakan segenap pengurus ya yayasan dan juga komunitas ini, pengajian ini tanpa mohon maaf belum bisa menyebutkan satu persatu nama tetapi tidak mengurangi rasa hormat dan takzim kepada beliau-beliau semua, dan saya anggap beliau-beliau semua adalah orang-orang yang berjasa, orang yang punya andil dalam dakwah Al-Quran ya. Kemudian selanjutnya saya Hamzah mohon maaf atas segala kekhilafan dan kesalahan, masih dalam suasana Syawal ya. Mohon maaf batin dan lahir ya Bapak Ibu. Uh, um, Walaupun mungkin terlambat ya, maksudnya di akhir-akhir, tetapi insya Allah selama kita belum bermaaf-maafan ya tidak ada salahnya ya kita ucapkan taqabbalallahu minna wa minkum, mohon maaf batin dan lahir ya. Lahir dan batin kepada Bapak Ibu semua. Semoga amal ibadah kita sebelumnya dan ibadah Syawal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.
Untuk kedua kalinya, izin bersilaturahmi dengan Bapak Ibu semua, ya, walaupun lewat virtual seperti ini, insya Allah silaturahmi kita ini insya Allah dinilai oleh Allah Subhanahu Wa Taala salah satu di antara cara kita untuk menyambung ibadah sosial kita, ya, menyambung silaturahmi kita. Tema kali ini masih ada hubungannya dengan tema sebelumnya. Dan kalau bisa kita interaktif lagi Bapak Ibu ya. Maksudnya ketika ada pertanyaan atau pernyataan yang perlu ditanggapi, silahkan ditanggapi di kolom chat ya. Mohon izin Pak Moderator nih, ya, mungkin nanti ketika ada sesuatu yang perlu ditanyakan, barangkali bisa langsung ditanyakan di 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 chat aja, di chat aja ya, karena nanti biar tidak terlalu ramai. Nanti di chat, nanti mungkin moderator bisa Baik. membacanya. Kurang lebih Ya. seperti itu Pak ya. Baik, Ustaz. Baik. Kemudian apa namanya, materi sudah saya share nanti ke Pak Awang. Silahkan bisa di apa namanya, nanti dibuka, dibaca-baca. Jadi masih ada kelanjutan atau masih ada hubungannya dengan materi sebelumnya. Kalau materi sebelumnya itu upgrading Al-Quran atau interaksi dengan Al-Quran, itu sebelum Ramadan, seingat saya sebelum Ramadan, karena materi ini saya sampaikan di beberapa tempat juga, jadi lupa-lupa di kapan gitu. Nah, salah satu di antara eh, apa yang sudah disampaikan itu, barangkali ada yang ingat, silahkan dijawab Bapak Ibu, bahwa ketika kita ingin mudah berinteraksi dengan Al-Quran, ada satu hal yang perlu dikondisikan. Salah seorang sahabat yang bernama Uthman ibn Affan radhiyallahu anhu itu pernah mengucapkan suatu ungkapan tentang bagaimana berinteraksi, bagaimana mudahnya kita berinteraksi dengan Al-Quran. Bapak Ibu masih ingat apa pesan Uthman bin Affan radhiyallahu anhu agar kita mudah berinteraksi dengan Al-Quran? Ada yang bisa sebutkan di dalam chat atau mungkin langsung saja jawab ya. Raise hand kemudian jawab. Ungkapan Uthman bin Affan yang pernah kita sampaikan pada pertemuan sebelumnya terkait dengan tips atau cara agar berinteraksi dalam Quran itu terasa mudah dan gampang. Ada yang tak ingat? Ya. Kalau tidak ingat berarti kita ingatkan gitu ya. Namanya juga manusia, wajar Pak ya. Wajar kalau lupa Pak diingatkan gitu ya. Jadi saat itu kita sampaikan bahwa ketika ingin mudah berinteraksi kan, Utsman bin Affan pernah berpesan. Ada yang mau jawab? Allah Nah, tidak ingin Utsman bin hambanya Affan menjawab apa, memberikan tips apa? Lau tahurat qulubakum lama syabi'tum bil Quran. Nah, itu bahasa Sunda kayak itu ya. Ya. Kalau, apa kata Utsman? Kalau hati kalian itu bersih, maka kalian tidak akan pernah kenyang dengan Al-Quran. Nah, itu. Nah, ini tips ya dari Utsman bin Affan bahwa ketika hati itu siap, hati itu bersih, hati itu apa namanya sehat, maka maka kita tidak akan pernah kenyang, puas dengan Al-Quran. Kita akan selalu butuh dengan Al-Quran. Maka hari ini kita inginkan, ya kesempatan ini, kita inginkan hati kita ini betul-betul kita bersihkan, ya, kita cuci, ya, kita obati kalau ada penyakitnya, agar Al-Quran itu selantiasa bersemayam di hati kita. Agar berinteraksi dengan Al-Quran itu semakin mudah, ya, tidak ada hambatan yang berarti, ya, kita merasa mudah, gampang, senang, bahagia bersama Al-Quran. Dan di sini saya tulis menggapai surga dengan kebersihan hati. Ya, insya Allah, Bapak Ibu semua insya Allah tidak ada yang menolak kalau diajak masuk surga. Masalahnya kalau ada yang ditanya mau masuk surga siap atau tidak, jawabannya siap. Yang siap duluan, nggak ada yang mau, gitu ya. Ya baik.
Imunisasi kolbu dengan ayat-ayat Al-Quran. Menggapai surga dengan kebersihan hati. Insya Allah semua Allah bersihkan hatinya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Baik. Kita lanjut Bapak Ibu karena waktu kita terbatas dan materinya ini sepertinya cukup panjang. Ya, kita ke definisi dulu supaya kita samakan persepsi. Apa itu dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia? Imunisasi itu sebenarnya bahasa medis ya. Ya, bahasa medis. Ya, saya bukan dokter, tapi insya Allah pahamlah terkait dengan imunisasi. Biasanya dilakukan untuk menjaga kekebalan tubuh ya, memberikan nutrisi atau vaksinasi ya, untuk eh, apa tujuan memberikan apa namanya di sini ya, pemberian kekebalan terhadap suatu penyakit yang dengan memasukkan vaksin ke dalam tubuh sehingga tubuh menjadi kebal atau lebih tahan terhadap penyakit yang ada ya, penyakit tersebut ya. Ini terkait dengan definisi kata imunisasi. Yang kedua adalah qalb. Qalb itu bahasa Arab ya, hati, batin manusia ya. Walaupun dia punya sinonim banyak ya, yang menjadi pusat iman dan perasaan serta memiliki sifat mudah berubah-ubah. Ya, ini definisi secara literlek ya, secara bahasa. Jadi hati itu ya ini dalam kamus bahasa Arab. Lalu kita gabungkan imunisasi kolbu. Kolbu imunisasi kolbu adalah proses pembinaan dan penjagaan hati agar memiliki kekebalan spiritual terhadap penyakit-penyakit hati seperti syirik, riya, hasad, sombong dan lalai dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Tentu ada apa namanya? Suplemennya gitu ya. Imunisasi itu ada sesuatu yang dimasukkan ke dalam hati agar tujuan ini tercapai ya. Nah, maka kita buat imunisasi kolbu dengan ayat-ayat Al-Quran. Ayat-ayat Al-Quran itulah yang mengobati menjadi suplemen hati kita ya, agar tadi terhindar dari penyakit-penyakit akal kebal ya dan daya tahannya kuat ya. Jadi ini kenapa tema ini diangkat seperti ini ya? Supaya hati kita, tadi kita ingin interaksi dengan Al-Quran itu senantiasa berkesinambungan dengan mudah dan gampang, dengan cara memulai dari hati kita. Hati kita kita jaga kebersihannya, kita jaga apa namanya kesehatannya, ya, sehingga interaksi dengan Al-Quran itu senantiasa tadi yang kita inginkan, ya, mudah dan tidak ada tantangan dan rintangan yang berarti. Kita lanjut latar belakang atau apa yang mendasari kenapa kita mulai dari hati, ya? Kenapa kita mulai dari hati? Kenapa harus menjadikan Al-Quran sebagai obat hati, gitu? Obat hati, pembersih hati, ya. Yang pertama adalah tentu lagi-lagi kembali kepada Al-Quran ya sebagai pedoman kita gitu. Apapun hal-hal yang berkaitan dengan landasan latar belakang yang mendasari suatu masalah itu kembali kepada dalil Al-Quran. Ya ayuhan nas qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum wa shifaa'un lima fis suduri wa hudaw wa rahmatul lil mu'minin. Wahai manusia, sungguh telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu yaitu Al-Quran, penyembuh bagi penyakit yang ada di dalam hati, petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Ya, surat Yunus ayat 57. Jadi Al-Quran disebut syifa, penyembuh secara umum, ya, secara global dari awal sampai akhir. Ya. Kemudian yang kedua, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'u wa rahmatul lil mu'minina wa la yazidu adh-dhalimina illa khasara. Kami turunkan Al-Quran sesuatu yang menjadi penyembuh, syifa, penyembuh. Dan rahmat bagi orang yang beriman, dan Al-Quran itu tidak menambah kepada orang zalim selain kerugian. Ya. Ini menjadi latar belakang kenapa kita harus menjadikan Al-Quran itu sebagai penyembuh penyakit yang ada di dalam hati kita. Pembersih kotoran hati, ya, yang menyucikan hati, kemudian yang menyehatkan, ya, menyehatkan hati yang sakit, mereparasi hati yang rusak, yaitu Al-Quran. Al-Quran. Baik.
Kenapa berangkat dari hati? Kenapa harus fokus pada hati kita? Ya. Kenapa konsentrasi kita tertuju kepada hati gitu? Ya, kita mulai pelan-pelan Bapak Ibu. Ya. Hati merupakan pusat perhatian dan objek utama dalam penilaian Allah terhadap manusia. Jadi setelah kita mengikrarkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, itu langsung tertuju pandangan Allah kepada hati kita. Bagaimana hatinya? Bagaimana kondisi ya hatinya dengan apa yang sudah diikrarkan. Jadi Allah itu memandang titik fokusnya itu ke dalam hati. Dalam sebuah hadis riwayat Muslim, hadis sahih, kita sudah pernah hafal ini mungkin. Kita sudah pernah dengar sering ya. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila amwalikum, walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Ya. Dalam riwayat lain tidak ada kata wa a'malikum. Sungguh Allah tidak melihat kepada rupa bentuk fisik kalian, tidak pula dengan harta dan kedudukan, tidak. Tetapi Allah menilai dan melihat kepada hati kalian dan amal-amal kalian. Jadi fokus pertama Allah itu adalah hati. Hati. Yang kedua adalah hati juga itu adalah pusatnya kebaikan. Pusatnya kebaikan. Dia yang mengontrol semuanya. Jika dia bagus, mesin daripada jasad kita ini bagus, maka semua insya Allah ikut bagus, berjalan normal. Apa kata Rasulullah dalam sebuah hadis juga riwayat Bukhari dan Muslim? Ala wa inna fil jasadi mudghah. Ini dalam hadis Arba'in. Ini sebenarnya panjang, tetapi kita ambil potongannya. Ketahuilah, inna fil jasadi mudghah. Sungguh dalam tubuh terdapat segumpal daging. Idza saluhat salahal jasadu kullu. Idza salahat salahal jasadu kullu, atau riwayat lain saluhat salahal jasadu kullu. Jika segumpal daging ini baik, maka seluruhnya akan dinilai baik. Wa idza fasadat fasadal jasadu kullu. Kalau dia rusak, maka yang lain juga akan ikut rusak. Ketahuilah itu adalah hati. Ala wahyal qalb. Hati. Hati. Jadi kalau tubuh kita itu pusatnya hati. Tapi kalau amal ibadah kita yang dilihat pertama adalah sholat. Ya, sholat. Tapi kalau penilaian yang lain itu dinilai dari hati kita. Ya. Ini sebab pertama kenapa harus fokus ke hati ya. Yang kedua adalah kenapa kita konsentrasinya memperbaiki hati. Kata hati itu banyak disinggung di dalam Al-Quran dengan sinonimnya. Topik yang sering diangkat di dalam Al-Quran. Baik yang bagus atau maksudnya yang sehat, yang bersih, ataupun yang sakit, ya, yang kotor. Itu kata hati. Banyak dipuji dan banyak dicela. Ya. Ini kata hati dan sinonimnya ya. Di dalam Al-Quran itu kata qalbu sendiri, hati yang bermakna hati, itu 132 kali. Tetapi ada sinonimnya seperti dada, kemudian hati nurani, ya, dan seterusnya seperti sodr, fuad, qalb, lub, ya. Itu totalnya 200 kali dalam Al-Quran. Artinya, karena ini sesuatu yang penting, urgen, maka sering diucapkan. Jadi, kan begitu rumusnya ya. Kalau ada sesuatu yang sering diucapkan, sering disinggung, ya, itu artinya sesuatu itu penting. Ya, sesuatu penting dan berharga bernilai. Nah, termasuk adalah hati sering diucapkan dalam Al-Quran. Nanti kita akan sebutkan beberapa contoh ya. Nah, dalam Al-Quran itu ada sodr, ruangnya, dada, ada qalb, itulah pusatnya, ada fuad, rasa, fuad. Ini bahasa Arab semua ya. Lub, inti murni, yang kita sering dengar ulul albab, itu sebenarnya punya hati ya. Bukan cuma punya pemikiran, tapi punya hati. Ini yang ada di dalam Al-Quran. Jadi, ya, kata hati itu sering disinggung di dalam Al-Quran. Ini sebab kedua. Sebab ketiga adalah kenapa kita harus fokus kepada hati.
Dia adalah bagian pertama dan akhir yang perlu dikondisikan dalam Al-Quran. Al-Quran ada 30 juz. Al-Quran ada 30 juz. Tetapi yang disinggung pertama dan diingatkan di akhir itu tentang hati. Ya, coba kita lihat Al-Baqarah ayat 1 sampai 5. Itu pengkondisian hati, gambaran hati yang baik. Apa kata Allah? Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaib. Itu kan menggambarkan bagaimana kondisi hati yang baik. Ya, itu. Pengkondisian hati yang baik pertama kali yang Allah nilai di dalam Al-Quran. Kemudian di ayat 6 dan 7 itu juga menggambarkan kondisi hati yang tidak baik. Hati tertutup dan terkunci, hatinya orang kafir. Khatamallahu ala qulubihim. Allah mengunci hati-hati mereka. Nah, itu ayat 6 sampai 7. Kemudian ayat 8 sampai 20 itu bercerita lebih panjang. Ya, tepatnya di ayat 8 itu Allah mengatakan wa minan nasi apa namanya? Fi qulubihim fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Dalam hati orang-orang munafik itu ada penyakit, lalu Allah tambahkan penyakitnya sehingga terus kambuh, terus bertambah sakit, ya. Nah, ini kalau kita lihat topik pertama kali yang Allah bahas itu pengkondisian hati dan gambaran hati-hati yang baik dan buruk. Jadi ada 3 di sini, golongan orang beriman, kemudian hati orang-orang yang kafir yang terkunci dan tertutup, kemudian hati orang yang munafik yang sakit, kemudian sakitnya sakit parah, ya, yang tidak bisa diobati lagi karena terus bertambah. Ini. Jadi ini kenapa kita harus fokus kepada hati kita ini, karena Allah juga fokus pada hati di awal Al-Qur'an. Lalu di akhir Al-Qur'an juga Allah mengkondisikan hati dengan bahasa shodr, ya. Kita tahu alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Secara umum Al-Qur'an atau apa namanya surat An-Nas itu untuk pengkondisian hati. Ya, dari bisikan-bisikan negatif dari minal jinnati wan nas, dari jin dan manusia. Jadi awal dan akhir Al-Qur'an saja itu konsentrasinya kepada hati kita, pengkondisian hati. Ya, apalagi di tengah-tengah Al-Qur'an itu hampir banyak sekali ayat-ayat berkaitan dengan pujian dan celaan terhadap hati, ya. Ya, hati. Baik. Selanjutnya. Nah, ini Bapak Ibu mau masuk surga semua, ya? Masuk surga, ya. Surga. Syarat wajib masuk surga adalah hatinya bersih. Hatinya bersih. Kita udah paham semua ini. Banyak. Pernah salah seorang sahabat datang lewat, kemudian Rasulullah mengatakan, hati-hati. Ada saudara kita yang akan lewat, dia adalah penghuni surga. Singkat cerita, ketika diteliti, ternyata dia tidak punya amalan yang berbeda dengan kaum muslimin yang lain. Tetapi dia punya amalan satu, itu memaafkan orang sebelum tidur. Dan itu adalah ciri kemurnian hati, kesucian hati. Maka dia dijamin surga oleh Rasulullah SAW. Apa kata Allah Subhanahu Wa Taala? Tidak boleh ada yang masuk ke dalam surga kecuali dadanya sudah dibersihkan, hatinya sudah dibersihkan dari semua bentuk penyakit. Allah menyinggung di sini dalam surat apa ini, wa naza'na ma fi suduri min ghillin tajri min tahtihimul anhar. Surat apa ini? Al-A'raf, ya. Nanti saya cantumkan kembali, ini belum dicantumkan ayatnya. Kami hilangkan dari segala rasa dendam dalam dada hati mereka. Mereka siapa? Yang mengalir di bawah mereka sungai-sungai. Tentu adalah penghuni surga. Tidak boleh ada sedikit pun, ya, penyakit, kotoran yang ada di dalam hati kalau ingin masuk surga. Yang kedua, sama, wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin ikhwanan ala surin mutaqabilin. Surat Al-Hijr. Kami hilangkan rasa dendam dari hati mereka, dari dalam dada dan hati mereka, ya, dan mereka menjadi saudara, duduk di hadapan berhadapan di atas dipan-dipan. Ini dalam surga. Kemudian ini doa-doa kita juga. Rabbana
ighfir lana dzunubana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghilla. Dan janganlah engkau jadikan dalam hati kami rasa dengki terhadap orang-orang yang beriman. Ini doa-doa kita. Jadi masuk surga harus bersih hatinya. Bagaimana dengan hati yang tidak, hatinya bersih tetapi yang lain kotor? Hatinya sehat tapi yang lain sakit. Bisa masuk ke dalam surga. Bukankah Rasul pernah mengatakan, la yadkhulul jannata man kana fi qalbi mithqala dzarratin minal kibar. Tidak akan masuk surga orang yang ada di dalam hatinya perasaan sombong sedikit pun walaupun sebesar biji zarah. Kemudian dalam hadis lain disebutkan, siapa yang punya iman di dalam hati, ya dalam hati, walaupun dia berzina, mencuri, man kana fi qalbi mithqala dzarratin minal iman dakhala jannah. Siapa yang ada di dalam hatinya iman sedikit pun, sedikit yang murni tulus, ya, maka dia bisa masuk ke dalam surga. Tetapi tentu tadi harus mampir ke neraka dulu untuk penyucian, penyucian yang lain. Adapun hatinya sudah bersih dengan tauhid, akidah, keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini bangsa Israel. Bangsa Israel itu adalah gambaran apa namanya? Komunitas atau orang yang dilaknat oleh Allah, hatinya paling keras. Itu orang Yahudi itu. Nah, kalau mau lihat orang yang hatinya paling keras, lihat orang-orang Yahudi. Ya, bengis, ya, kasar, jahat dan seterusnya. Dan Allah ingatkan dalam Al-Qur'an. Gambarkan hati ini bahaya ya. Ini nomor 5 Pak ya. Maaf. Kenapa harus fokus 6? Maaf, salah nomor ya. Bahayanya jika hati dibiarkan tidak diobati. Kerasnya bisa jadi ya, bisa jadi Allah alam, bisa jadi seperti orang Yahudi. Orang Yahudi itu, masya Allah ya, paling banyak membangkang, paling banyak menyimpang, sehingga hatinya digambarkan oleh Allah seperti ini. Ya, seperti ini. Summa qasat. Ini dalam surah Al-Baqarah. Ya. Summa qasat qulubukum min ba'di dzalik. Setelah mereka diperintahkan untuk taat kepada Nabi Musa, diperintahkan untuk menyembelih apa namanya sapi betina, itu hati mereka itu apa namanya tidak taat secara langsung, tetapi banyak alasan ya, banyak apa namanya hal-hal yang perlu dikondisikan dalam hati mereka. Tetapi Allah mengatakan di akhir, "Tsumma qasat qulubukum min ba'di dzalik fahiya kal hijarah." Kemudian setelah itu, setelah peristiwa mereka menyembelih apa namanya sapi betina, itu hati mereka menjadi batu, bahkan lebih keras dari batu. Nah, ini orang Yahudi nih. Dan kita semua berlindung kepada Allah, semoga kita tidak dimasukkan termasuk orang-orang yang hatinya keras seperti hati Yahudi. Jangankan batu, apa namanya ya, batu ya. Ini Allah saja memuji batu gitu. Batu itu ada yang memancarkan sungai-sungai, ada yang keluar di celah-celahnya air. Itu batu keras begitu masih bisa mengeluarkan air di celah-celahnya. Ini menggambarkan hati yang lebih keras dari batu. Entah bagaimana kerasnya itu, Pak. Ya, ya. Ini hati orang-orang Yahudi nih. Ya. Nah, jangan sampai kita hatinya betul-betul keras juga karena tidak pernah dibersihkan. Tidak pernah diobati karena ada penyakit, tidak pernah dibersihkan karena kotor dan sebagainya. Ya ini. Insya Allah. Ya kita pelan-pelan kita kondisikan hati kita dan insya Allah Allah membantu kita semua. Nah ini kita ke tafsir sedikit terkait dengan dua ayat yang di awal dalam surat Yunus dan surat Al-Isra, bahwa penyakit hati ya, penyakit hati itu cuma dua sebenarnya intinya. Yang pertama adalah syubhat. Syubhat itu adalah penyakit pemikiran, keraguan, kemunafikan, ya itu. Ya, was-was dan seterusnya ya, kesesatan, pemikiran-pemikiran yang ini juga penyakit hati nih biasanya ya, ta'assub, fanatik dan sebagainya, itu penyakit hati, itu tidak apa namanya biasa melekat ya. Kalau seperti ini ya, penyakit hati itu orang yang mengetahui gurunya salah atau panutannya salah tetapi menganggap apa yang diucapkan yang yang salah yang diucapkan dari gurunya itu tetap dianggap benar. Padahal sudah jelas salah. Contoh. Membela mati-matian, fanatik buta. Ini syubhat, ya penyakit pemikiran ya.
Ya, keraguan. Yang kedua adalah penyakit syahwat, keinginan, dorongan hawa nafsu, kecenderungan berdosa, riya atau sombong, cinta dunia, dendam, ghil dan seterusnya. Ini tidak keluar kita dari dua ini. Dan yang paling banyak adalah penyakit syahwat, keinginan, hawa nafsu. Ini paling banyak ini. Kalau syubhat itu terbatas ya. Maksudnya lebih sedikit daripada syahwat. Dari mana kita lihat ini? Dari intisari tafsir Ibnu Katsir dalam kitabnya Tafsir Ibnu Katsir, tafsir Al-Qurtubi dan tafsir At-Tabari. Nah, beliau semua ini ahli tafsir me- menyimpulkan bahwa penyakit hati itu hanya ada dua ini. Dari syubhat dan syahwat. Syubhat dan syahwat. Baik. Baik Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita belajar sejarah sedikit. Sejarah ya. Sejarah mengambil dari tokoh-tokoh orang yang tadinya hatinya itu keras, keras banget. Ya. Di sini tidak ada yang pernah membunuh ya, Bapak Ibu. Ada yang pernah membunuh orang ya. Ada yang pernah apa namanya jadi orang yang paling jahat kayaknya tidak ya. Nah, sahabat Nabi itu ada orang yang pernah membunuh anaknya, pernah makan Tuhannya, apalagi pernah mabuk, pernah entah berapa orang yang sudah dicelakai. Itu ada sahabat Nabi. Tapi dengan beberapa ayat saja. Jadi bahasanya ayat, Bapak Ibu, bukan satu Al-Quran, beberapa ayat saja. Itu bisa berubah, ya. Yang tadi bejat menjadi orang yang paling baik, ya. Yang pertama, ya, banyak yang menemukan ketenangan hati hanya dengan beberapa potongan ayat saja mereka bisa, gitu. Maka Bapak Ibu tidak perlu ada tuntutan harus hafal 30 juz. Wah. Yang 30 juz juga belum tentu hatinya baik, belum tentu kan itu. Jadi potongan-potongan ayat saja yang kita ambil dalam Al-Qur'an itu bisa menjadi penawar hati kita dan kita berbeda masing-masing ya. Seperti berbedanya para tokoh-tokoh ini ya. Dan yang kita ambil dari sahabat saja, eh, silakan Bapak Ibu nanti bisa mencari informasi tambahan terkait orang-orang yang memang mendapatkan hidayah lewat penggalan-penggalan ayat. Nah, jadi ada orang yang menerima ayat ya. Itu dulu sahabat itu tidak 30 juz. Tidak 30 juz. Ada yang cuma satu ayat, dua ayat, ada yang apa namanya? Tidak sampai menemukan Al-Qur'an 30 juz kemudian sudah meninggal ya karena ajal, karena peperangan dan seterusnya. Nih, contoh yang terobati dengan Al-Qur'an lalu mereka sembuh. Ini sembuh nih. Ah, ini banyak nih ya. Jadi mereka sembuh itu bukan 30 juz. Tapi hanya penggalan ayat saja atau beberapa ayat saja. Contoh nih, Umar bin Khattab. Umar bin Khattab itu ketika datang ke adiknya membawa pedang yang terhunus ingin membunuh siapa atau mencelakai orang yang mengajak adiknya perempuan ini, adik perempuannya masuk masuk Islam. Tapi karena sedang membaca Al-Qur'an di rumahnya itu, ya kita tahu cerita ini semua kan. Toha, ma anzalna alaikal Qur'an litashqa. Kami tidak menurunkan Al-Qur'an ini agar kamu dapat dapat sial gitu ya. Tidak gitu. Nah, Umar bin Khattab hatinya luluh dengan penggalan ayat ini gitu. Orang yang paling bijak gitu kan. Tapi luluh. Nah, luluh dengan potongan ayat saja. Jubair bin Mut'im. Nah, ini juga salah seorang sahabat. Sampai apa namanya? Masuk Islam. Abdullah bin Salam, ini tokoh Yahudi nih. Tadi ada Yahudi, kita gambarkan Yahudi orang yang paling keras hatinya. Abdullah bin Salam ini orang Yahudi, tokoh Yahudi. Kalau kita katakan sekarang mungkin apa ya, rabinya Yahudi. Itu Masya Allah, ya, dia paling menantang Nabi di Madinah. Ya, ketika belum masuk Islam, ini Abdullah bin Salam, itu dituduh sebagai apa di sanjung-sanjung, wah, disanjung-sanjung. Paling jujur, paling baik. Begitu dia masuk Islam, langsung dituduh oleh orang Yahudi sebagai orang yang paling paling buruk ya gitu. Benar masuk Islam hanya dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Ayat 2 itu aja bisa dia masuk Islam. Terobati ya. Utbah bin Rabi'ah salah seorang sahabat juga yang juga
Masya Allah, itu luluh ketika mendengarkan surat Fussilat, sampai saking saking ininya dia hampir pingsan mendengar bacaan Rasulullah dalam surat Fussilat. Sampai di riwayat disebutkan itu ketika Nabi membaca itu, dia sampai menutup mulut Nabi agar tidak melanjutkan karena tidak kuat dengan ayat ini. Luluh dia, yang menjadi penentang tapi luluh. Kemudian Raja Najasyi ini adalah yang tinggal di Ethiopia ya. Itu awalnya hampir terpengaruh dengan pengikutnya, menuduh Abdullah bin Abbas sebagai orang yang memanfaatkan kesempatan hijrah ke Habasyah. Tetapi lulu juga menjadi orang yang baik dan membela Nabi, membela sahabat Nabi yang hijrah saat itu, yaitu Abbas bin Abdul Muthalib dengan teman-temannya, hanya dengan beberapa ayat dalam surat Maryam. Nah, Bapak Ibu, dari sini, dari gambaran ini, kita semua yang ada di sini punya penyakit hati. Beda-beda semua kita. Dan kita bisa ya mengkondisikan hati kita, menyucikan hati kita dengan mengambil penggalan ayat yang cocok dengan kita. Ya. Jadi tidak paten gitu ya. Ya. Jadi ada ayat-ayat memang cocok untuk semua orang, ada ayat yang cocok untuk orang tertentu. Nah, seperti ini nih. Umar bin Khattab cocoknya ya dengan surat Toha. Ya. Namanya ayat yang apa terakhir itu. Rabbana la tu'akhizna. Oh. Rabbana la tu'akhizna. Jangan bangga aku baca apa aku ya Allah. Kadang-kadang dapat itu. Bukan sini putus tuh kan. Hah? Putus. Halo, masih kedengaran suara saya, Pak, Bapak Ibu? Masih Ustaz. Masih kedengaran. Nah, Bagus, Ustaz. itu gambaran ya, Bapak Ibu, gambaran orang yang bisa berubah, hatinya berubah, yang keras, yang benci, yang sombong, tadi semua. Ada semua tadi itu, gambaran hati, ya. Gambaran kondisi jiwa seorang yang menentang, yang jahat, berubah dengan penggalan ayat saja. Lah, ternyata ada juga nih, dapat resep, tetapi tidak sembuh. Yang tadi itu sembuh semua tuh penyakitnya. Ini gambarannya, tapi lebih sedikit ini. Jadi orang yang mendengarkan Al-Quran, kemudian dia tidak berubah, itu sedikit jumlahnya. Ya, makanya saya juga tidak temukan, ya, mereka menemukan khasiat atau obat dalam Al-Quran untuk hati mereka, tetapi mereka tidak ini berubah. Ini salah satu diantaranya adalah Al-Walid bin Al-Mughirah. Al-Walid bin Mughirah ini orang yang paling pandai sastra. Dan dia orang yang terpandang karena apa namanya, dari sisi apa namanya, komunikasi bagus ya. Al-Walid bin Mughirah ini pernah ditugaskan untuk datang kepada Nabi ya, dengan tujuan membawa berita buruk ya gitu ya, menakut-nakuti, intimidasi Nabi, dan persekusi Nabi ya. Ini Walid bin Mughirah. Tetapi di lain kesempatan dia adalah orang yang karena pandai sastra, dia orang yang paling sering ngendap-ngendap, sembunyi-sembunyi dengar Quran gitu. Ini kenapa dia tenang dengan Al-Quran, padahal belum beriman tuh. Dia udah merasa enak banget didengar gitu ya. Sampai bersumpah, sumpahnya dulu begitu ya. Demi Allah, sungguh ucapan ini maksudnya Al-Quran memiliki keindahan, ada keelokan. Bagian atasnya berubah, bagian bawahnya mengalir deras. Berbuah ya, bagian atasnya berbuah, bagian bawahnya mengalir deras. Ia pasti unggul dan tidak akan ada yang dapat mengungguli Al-Quran. Nah, ini pernyataannya diabadikan di buku-buku bahwa Al-Quran itu sebenarnya dikagumi oleh orang yang sangat membenci Rasulullah SAW. Abu Jahal juga termasuk itu. Demi Allah, kami benar-benar tahu bahwa dia itu benar Nabi Muhammad ya dengan Al-Qur'annya. Tetapi karena ada penyakit ini, kapan kami akan tunduk kepada Bani Abdi Manaf ya. Artinya masih ada egoisnya ya. Wah, bagaimana nanti kalau kami derajat kami akan turun kalau ikut Nabi Muhammad dengan Al-Qur'annya. Nah, ini mereka sebenarnya sudah masuk ke dalam hati itu. Al-Qur'an itu sudah masuk ke dalam hatinya. Ya. Tetapi
masih belum tuntas gitu. Ya, obatnya belum habis mungkin ya gitu. Belum tuntas. Nah, Bapak Ibu, ada sebuah ayat, ingat ya, sebuah ayat dalam Al-Qur'an menjadi tolak ukur bahwa kita itu juga beriman. Apa itu? Dalam surat Al-Anfal ayat 2. Alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatu zadatum imana. Innamal mu'minuna alladzina. Sesungguhnya orang beriman itu adalah orang yang ketika mendengar ayat Al-Qur'an hati mereka bergetar dan iman mereka. Nah, pertanyaannya, Bapak Ibu dengar murotal bergetar nggak hatinya? Dengar murotal eh, ada fokus dan konsentrasi ke bacaan atau sambil saja gitu lewat. Nah, ini kembali kepada hati kita. Ya, kembali kepada hati kita. Baik, kita lanjut. Nah, Bapak Ibu, kita punya tugas bersama nih. Ini tugas saya, tugas Bapak Ibu semua. Tugas apa? Membersihkan hati. Membersihkan hati. Supaya Al-Quran itu bisa masuk, bisa diterima, interaksi dengan mudah, gampang. Ya, bahkan kangen terus dengan Al-Quran. Ya, kangen terus dengan ayat-ayat Al-Quran. Ini tugas bersama. Apa itu? Nah ini. Coba identifikasi penyakit kita ya masing-masing. Contoh saya mungkin penyakitnya apa ya coba contohnya? Contohnya mungkin ada yang memberikan contoh ya. Penyakit-penyakit yang mungkin setiap kita beda-beda. Ada yang bakhil, ada yang malas, ada yang eh, apa lagi? Eh, dan seterusnya banyak lah gitu ya penyakit-penyakit. Ya, silahkan coba diidentifikasi penyakit apa yang ada dalam hati kita itu. Setiap orang punya beda-beda ya. Seperti tadi Umar itu penyakitnya begitu gitu, keras hati, keras kepala gitu. Ya, dan seterusnya. Lalu setelah itu penyakit yang sudah kita list itu, kita cari ayat yang menyinggung hal tersebut. Ayat-ayatnya. Jadi nggak usah 30 juz baca dari Al-Baqarah sampai An-Nas gitu. Kenapa? Saya orangnya lagi sedih jadi baca dari Allah. Ya, boleh. Tapi ternyata tidak sampai juga, tidak khatam juga. Akhirnya ditinggalkan. Nah, coba cari ayat-ayat yang bisa mengobati penyakit yang kita derita, ya, menyinggung hal-hal tersebut. Lalu setelah itu membaca dan mendalami penjelasannya, tafsirnya, buku tafsirnya. Contoh nih Pak ya, saya merasa dada saya itu sempit terus gitu, ya, merasa hidup itu sempit aja terus. Kemudian saya baca apa? Saya menemukan alam nasyrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak. Itu saja. Kita baca berulang-ulang itu bisa netes air mata Bapak Ibu. Ya. Karena ketemu ayat itu sesuai dengan penyakit hati yang kita alami. Nah, jadi kita baca, kemudian kita buka buka apa namanya? Penjelasannya, tafsirnya. Lebih bagus lagi kalau kita hafal ayat-ayat tertentu yang berkaitan dengan apa kondisi hati kita. Ya. Lalu mengingat ayat tersebut, ayat ini tempatnya di surat ini, di ayat ini, di halaman ini berkaitan dengan saya banget gitu kan. Saya banget gitu. Karena sahabat juga begitu. Kalau berkaitan dengan surat Al-Lail selalu diingat dikaitkan dengan Abu Bakar. Kalau berkaitan dengan Abasa selalu dikaitkan dengan Abdullah ibnu Ummi Maktum. Kalau kita baca surat Toha selalu yang diingat adalah Umar bin Khattab. Ya, dan seterusnya. Kalau baca surat Al-Asr selalu ingat siapa? Ali bin Abi Thalib. Ya gitu. Nah, kita juga bisa begitu, Bapak Ibu. Kita, wah, saya punya ini nih. Saya ingat terus ayat-ayat ini. Ayat-ayat yang berkaitan dengan kondisi kita. Ya. Jadi kalau bisa kita hafalkan gitu. Hafalkan dan ingat ayat-ayat yang kita sedang pelajari itu secara detail ya, detail. Tempatnya di mana ya. Jadi tidak perlu 30 juz juga ya. 30 juz alhamdulillah bagus ya. Kalau tidak bisa ya sebagian lah yang mewakili. Nah, ini tugas pertama kita. Nah, ini contoh nih, Pak. Bapak Ibu contoh saja ya. Ini contohnya banyak nih saya kumpulin nih. Contoh, hati dalam kondisi apa? Yang pertama, dengki dan sombong. Coba cari ayatnya. Lalu ayat itu kita dalami. Wala tatamannaw ma faddalallahu bihi ba'dakum ala ba'd.
Jangan kamu iri terhadap apa yang Allah karuniakan kepada sebagian kamu lebih banyak dari sebagian yang lain. Nah, contoh saja ya. Jadi surat apa ini? Surat An-Nisa ayat 32. Min syarri hasidin idza hasad. Ya, ini juga. Jadi kita kumpulkan tuh ayat-ayat. Mau satu, mau dua, boleh. Ini contohnya 2 ayat. Tentang dengki saya ambil dari surat An-Nisa 32 tentang yang kedua dari Al-Falaq ayat 5 gitu kan. Tentang sombong ya. Janganlah kamu memalingkan wajahmu ya. Dan seterusnya ini berkaitan dengan wajahmu dari manusia karena sombong ya. Sungguh Allah tidak menyukai orang yang sombong. Ini kan penggalan-penggalan ayat, Pak. Bukan satu ayat, bukan satu surat, tapi penggalan-penggalan ayat yang menjadi suplemen hati kita supaya kita bisa mengkondisikan hati kita ketika kita terjangkit penyakit-penyakit seperti ini. Ini contoh ya. Masih banyak ini saya ada beberapa di sini contoh riya gitu kan. Ya, kemudian syak ragu-ragu. Ya, ini ada semua nih ayat-ayatnya kita kumpulkan seperti ini. Masih ada ini hati keras. Ya. Kemudian hubud dunia itu adalah ambisius terhadap dunia. Saya ini kok ambisinya dunia gitu terus itu penyakit juga. Nah, lalu kita coba obati terapi dengan ayat-ayat tentang hubud dunia ya. Nifak kemunafikan. Nah, yang ketujuh ya. Bagaimana caranya? Nah, di sini disebutkan wahai orang yang beriman, bertakwalah dan bersamalah orang-orang yang jujur. Ya, jadi cari komunitas gitu. Definisinya atau penjelasan interpretasi daripada ayat ini. Ya. Nah, ini dendam ya. Berdoa, ujub, jangan merasa dirinya paling baik terus. Nah, janganlah kamu menganggap dirimu orang yang paling suci. Nah, itu ada ayatnya tuh. Sering terucap tuh. Wah, sok suci lu, ya, sok suci. Memang tidak boleh kita sok suci karena ayatnya fala tuzakku anfusakum. Takut berlebihan, ya. Takut berlebihan, takut tidak makan, takut tidak ini, takut tidak. Nah, apa kata Allah? Jangan takut. Atau wala tahinu wala tahzanu, jangan sedih, jangan takut, kalian adalah orang yang selamat, orang yang tenang jika kalian beriman. Ambisi duniawi, oh, ambisi duniawi tidak bisa mengontrol diri gitu, itu penyakit juga tuh, nggak bisa mengontrol diri ya, akhirnya melampaui batas. Nah, coba ingat ayat-ayat berkaitan dengan hal tersebut ya. Ini masih ada rakus dan tamak. Semua cara dilakukan agar mendapatkan keuntungan. Nah, gitu. Tidak peduli halal dan haram. Tidak bisa mengontrol diri. Ya. Tidak tahu batasan. Nah, kita lihat ma'indakum yang fadu. Setelah dapat 1 M, ingin 2 M, 3 M, dan seterusnya. Tidak ada batasan. Semua dilakukan. Ngoyo bahasanya. Lah, ada obatnya nih. Ngerem ma'indakum yang fadu wa ma'indallah. Apa yang ada di sisi maka lenyap. Apa yang ada di sisi Allah ada akan kekal. Pengennya di atas terus, cinta popularitas, merasa wah saya ini keturunan ini, saya ini adalah keluarga ini, saya ini adalah orang yang berjasa dan seterusnya. Ingat inna akramakum indallahi atqakum. Iri terhadap pembagian dunia, wah tetangga saya begini, teman saya begini, teman kantor saya begini, atasan saya begini, bawahan saya begini, keluarga saya begini, sudah punya semua. Apa kata Allah? Nahnu qasamna bainahum ma'isyatuh. Kami yang menentukan tidak akan berkurang. Ini iri terhadap pembagian Allah Subhanahu wa taala di dunia. Selanjutnya adalah suka menyalahkan. Nah, ini ada orang yang sering berantem nih. Oh, itu salah dia yang salah. Balas lagi kamu yang salah. Berantem terus. Tapi ayat Al-Quran tidak pernah tuh menyalahkan. Yang disalahkan selalu yang dikatakan adalah setan gitu. Jadi ketika ada orang yang bermasalah nih tentang apa hubungannya dengan temannya, dengan sahabatnya, dengan kawannya, dengan teman kerjanya, selalu berselisih, yang disalahkan bukan temannya, bukan saudaranya, tapi yang dijelaskan yang sudah definitif dari Allah Subhanahu wa taala bahwa musuh kalian itu bukan teman kalian. Itu kalian adalah setan. Dengan ayat ini kita langsung innasyaitona lakum adu. Sungguhnya setan adalah musuh bagi kalian. Takut rezeki. Wah, takut rezeki nggak makan hari ini, nggak makan besok dan seterusnya. Nah, ini ada ayatnya. Lemah tawakal. Lemah tawakal itu selalu ya tidak tenang ya. Ini di antara contoh penyakit hati dan ayat-ayat penawarnya ya.
Nah, kalau Anu, kita cek tabel seperti ini nih, Bapak Ibu ya. Seperti penyakit hati, definisi singkatnya, ayat penawarnya apa, dan terapinya apa, ya gitu. Jadi ada ayat-ayatnya yang kita hafalkan ya, kita tentukan, kita pahami, kita pelajari. Ya. Nah, sebagai penutup Bapak Ibu, ya. Ini setengah jam saja, tapi nanti setelah itu kita diskusi bisa. Sebagai penutup, ya pada dasarnya hati itu diciptakan dalam kondisi bersih, sehat, ya. Namun karena sifatnya yang dinamis dan berubah-ubah, hati memerlukan perawatan penjaga secara terus agar tidak mengalami penyimpangan. Ya, itu hati. Dalam doa kita kan ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Selanjutnya, penyakit hati itu yang tidak ditangani atau ditangani dengan pendekatan yang keliru berpotensi semakin memperparah kerusakan batin dan menghambat proses penyucian jiwa. Seperti Abu Jahal dan kawan-kawan tadi ya. Jadi sebenarnya sudah hampir itu Abu Jahal tuh. Ada lagi Abu Sufyan. Abu Sufyan alhamdulillah berhasil dia. Ya, Abu Sufyan, Muawiyah, itu semua tokoh-tokoh yang tadinya benci dengan Rasulullah, tetapi dengan Al-Quran yang datang akhirnya berubah. Walaupun di akhir-akhir itu. Tapi Abu Jahal tidak. Ya, Abu Jahal tidak, Abu Lahab. Kemudian tadi juga Al-Walid bin Al-Mughirah. Secara umum, seluruh ayat Al-Quran fungsinya sebagai penawar. Bukankah tadi ayatnya kita sebutkan kan gitu? Bahwa Al-Quran itu secara umum adalah menjadi penawar, ya, syifa. Tetapi bukan berarti semuanya kita juga harus, ya, kita baca semua. Tetapi ada ayat-ayat tertentu secara spesifik, ya, itu cocok dengan kondisi hati kita. Ya. Jadi sebagian ayat memiliki kandungan makna yang lebih spesifik dalam mengobati jenis penyakit tertentu, penyakit hati tertentu ya. Setiap ayat Al-Quran berpotensi menjadi penawar bagi penyakit hati dengan pengaruh yang dapat berbeda pada setiap individu, tergantung kondisi, kesiapan, dan jenis penyakit hati yang ada. Meskipun dalam sebagian kasus, ayat yang sama juga dapat memberikan efek yang serupa. Ya, ya. Ini Bapak Ibu. Jadi setiap kita yang ada di sini, ada berapa orang ini? Ada 100 mungkin. Itu punya kondisi hati yang berbeda-beda. Dan tentu penawarnya, sifatnya dari ayat-ayat Al-Quran itu juga berbeda gitu. Walaupun mungkin ada yang sama. Ya. Seperti orang yang merasa selalu direndahkan. Wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka ailan fa'aghna. Itu kan bisa. Tetapi di ayat ini bisa jadi cocok untuk semua atau cocok hanya kalangan tertentu. Ya, kalangan tertentu. Baik. Selanjutnya adalah ya ini. Pentingnya doa Bapak Ibu. Upaya mencukupkan hendaknya senantiasa disertai dengan doa, ya. Rabbana la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik atau tsabbit qulubana ala dinik, ya. Jadi selalu meminta kepada Allah Subhanahu wa taala keistiqomahan agar hati itu senantiasa bersih dan suci. Nabi itu juga begitu Bapak Ibu. Nabi kita itu bukan 30 juz awal-awal. Tetapi pelan-pelan Allah menurunkan Al-Quran agar bisa meneguhkan hati. Sampai Rasul itu punya satu ayat. Nabi itu punya satu ayat andalan yang beliau mengatakan ayat ini atau suratnya. Ayat dalam surat ini membuat saya beruban. Gitu. Ada yang tahu Bapak Ibu? Nabi itu beruban karena ayat itu. Itu di dalam surat Hud, ya. Dalam surat Hud bunyi ayatnya fastaqim kama umirta wa man taba ma'ak. Istiqomah, senantiasa konsisten dalam kebaikan dan bersama lingkunganmu, orang-orang di dekatmu. Rasul diminta untuk konsisten istiqomah itu sampai beruban. Karena ayat ini dalam surat Hud. Nah, Bapak Ibu juga bisa gitu ya. Ada ayat yang membuat saya itu istiqomah, contoh. Ada ayat yang membuat saya itu rajin sedekah. Ada ayat yang membuat saya itu rajin sholat. Ada ayat yang membuat saya itu
sabar gitu. Ada ayat membuat saya terus begitu, seperti Nabi kita. Jadi ayat tertentu yang membuat Nabi itu terkondisikan, ya. Nah, ini Bapak Ibu, pentingnya berdoa, dan tadi jadikan carilah ayat-ayat dalam Al-Quran yang bisa menjadi penawar atas penyakit-penyakit yang penyakit hati yang kita alami. Juzitumul jannah, semoga semua diberi balasan berupa surga di sisi Allah Subhanahu wa taala. Saya rasa cukup sekian Bapak Ibu, ya, Pak Fatullah sebagai MC. Apa yang sudah disampaikan, insya Allah materinya sudah saya share ke Pak Jayadi, bisa dibaca. Masih ada serinya sebenarnya, tapi next time lah, ya, next time kita bersilaturahmi lagi. Jadi masih berkesinambungan dengan materi sebelumnya. Materi sebelumnya adalah upgrading interaksi dengan Al-Quran, bagaimana kita berinteraksi dengan mudah. Ya. Kemudian hari ini adalah salah satu tips yang diberikan oleh Utsman bin Affan adalah bersihkan hati agar Al-Quran itu bisa masuk dan menjadi penawar dari penyakit-penyakit dan menjadikan sehat, ya, hati kita. Demikian, terima kasih. Jazakumullahu ahsanal jaza wa juzitumul jannah. Semoga Allah memberikan semuanya balasan surga dan berkumpul di surga. Amin ya rabbal alamin. Adanallahi ajma'in. Tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.